Oke, teman-teman kita lanjutkan untuk materi structure kita ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi terakhir dari sentencing atau menganalisa pola dasar kalimat ya, teman-teman. Hari ini kita akan belajar kalimat yang unik lagi, namanya adalah double komparatif. Tapi sebelum kita ke chapter 5 atau membahas double komparatif, kita bahas dulu materi kita sebelum-sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa ya. Jadi dari hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar kalau di dalam kalimat itu wajib harus ada subjek dan predikat. Nah itu nanti untuk kita jadi patokan untuk mengerjakan soal struktur bagian pertama ya. Jadi cari dulu kelengkapan kedua itu karena itu yang paling penting atau harus ada di kalimat seperti itu. Nah subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Kemudian kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja. Tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan semuanya artinya aktif ya. Kecuali kalau auxiliary verbnya itu berupa to be yang ketemu sama verb 3. Nanti jadi pasif. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1, mereka bukan predikat ya, teman-teman. Kemudian di dalam kalimat, kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung. Oke, atau kalau saya balik, kalau teman-teman menemukan conjunction, entah di soal, entah di jawaban, nanti kalau digabung, mereka harus memiliki lebih dari satu subjek, satu predikat. Seperti itu. Nah, tapi conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang fanboys, ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboys sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Dengan artinya masing-masing ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman menggunakan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali, teman-teman. Oke, conjunction yang selain fanboys. Nah, intinya adalah apa sih bedanya conjunction fanboys sama conjunction yang lainnya? Padahal sama-sama conjunction, kenapa mereka dibedakan? Nah, karena perbedaan penggunaan, teman-teman. Yaitu yang pertama, fanboys itu tidak bisa muncul di paling depan atau di awal kalimat, nggak bisa. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan dan kita memang butuh conjunction ya setelah dianalisa, kemudian di pilihan ganda ada yang diawali dengan fanboys, jangan dipilih ya teman-teman. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia bisa muncul di paling depan atau di awal kalimat bisa. Dia juga boleh di tengah. Nah, nanti kalau ditulis pola kalimat atau rumus ya, fanboys itu kalimatnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys bentuknya ada tiga. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah fanboys itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Dia bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat saja ya, teman-teman. Syaratnya adalah fanboys ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus setara, harus sama, harus paralel. Oke? Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, fungsinya cuma satu, yaitu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Alias conjunction selain fanboys ini, kalau ada di dalam kalimat, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar conjunction, nah misalnya nih teman-teman ketika mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan ada salah satu dari 6 penanda inversi ya. Nah, inversi sendiri artinya adalah pembalikan posisi kalimat. Jadi kalau kalimat itu urutan umumnya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, tapi kalau teman-teman mencari subjek predikat tiba-tiba menemukan penanda inversi, salah satu dari 6, nah berarti cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, nah 6 penanda inversi itu apa aja? Yang pertama ada there yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Kemudian ada adverb of place atau keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, atau ada juga yang nyebutnya negative words, ada juga yang nyebutnya negative expressions, negative phrase, anyways apapun namanya, intinya kalau ada ekspresi yang maknanya negatif dan berfungsi sebagai keterangan atau uh, mirip kayak keterangan dan dia munculnya sebelum subjek, maka harus dibalik. Jadi bukan subjek predikat tapi predikat subjek. Oke.
Kemudian ada komparatif. Komparatif ini perbandingan ya, teman-teman. Caranya bilang lebih dari. Jadi setelahnya lebih darinya atau setelahnya kata than itu boleh diinversi. Boleh juga tidak. Urut ya, jadinya subjek dulu baru predikat boleh, predikat dulu baru subjek boleh, ataupun cuma diikuti kata benda yang dibandingkan saja juga boleh. Ya. Jadi untuk nomor 4 ini lebih fleksibel, teman-teman. Kemudian penanda kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya teman-teman. Dan dia pindah di paling depan sebelumnya subjek tanpa ada koma. Nah itu nanti akan menjadi penanda inversi. Dan yang terakhir ada kalimat conditional sentence atau pengandaian ya. Yang conjunction if-nya itu kita hapus. Seperti itu. Nah itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari keempat teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ke hari kelima yaitu double komparatif. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan ke chapter 5. Jadi di chapter 5 kita akan belajar mengenai double komparatif. Apa sih double komparatif ini? Ya, yang pastinya tadi saya sudah sebutkan di awal, double komparatif ini adalah salah satu bentuk kalimat yang unik ya, teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah belajar inversi, hari ini kita belajar bentuk kalimat yang unik lagi namanya double komparatif. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke double komparatif, kita bahas dulu yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu komparatifnya yang nggak ada double-nya. Ya, kalau teman-teman masih ingat, komparatif ini kita bahas di bab inversi. Dia ini adalah penanda inversi nomor 4 ya, teman-teman. Jadi dia perbandingan, caranya bilang lebih dari. Oke, jadi kita bisa pakai more than atau than untuk bilang lebih dari. Nah, contoh kalimatnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet atau Jupiter is much bigger than our planet is atau Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Jadi artinya sama, Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Seperti itu. Nah, ini komparatif ya, teman-teman. Nah, untuk komparatif sendiri tadi kan ada dua tuh. Ada more than sama are than. Bedanya apa sih? Padahal artinya sama-sama lebih dari, tapi bedanya mereka ada bedanya, teman-teman. Yaitu yang pertama, kita menambahkan kata more untuk menambahkan kata lebih ke artinya nanti. Itu ke kata sifat atau kata keterangan yang memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya beautiful. Beautiful itu ada dua suku kata, teman-teman. Beautiful. Nah, itu dua suku kata, beau sama tiful seperti itu. Kemudian yang contoh lain ada expensive. Nah, itu tiga suku kata. Expensive sama sive. Nah, suku kata itu adalah bisa dibilang pengucapan seperti itu, teman-teman. Ada berapa kata keluar dari mulut untuk dalam satu kata itu, seperti itu. Nah, nanti pakainya more untuk menambahkan lebih. Jadi lebih cantik, more beautiful. Lebih mahal, more expensive. Nah, tapi are than itu kalau untuk menambahkan arti lebih dari ke kata sifat yang memiliki satu suku kata. Contohnya adalah big, besar. Big, bacanya cuma gitu aja, teman-teman. Jadi untuk bilang lebih besar itu bukan more big, tapi bigger. Seperti itu. Kemudian kalau dia memiliki dua suku kata juga bisa pakai tapi syaratnya akhirannya harus y. Ya, teman-teman, contohnya malas itu lazy. Untuk bilang lebih malas itu lazier. Seperti itu. Oke, atau untuk contohnya di kotak ini ya, teman-teman. Misalnya yang pertama, saya mau sama-sama mau bilang besar. Besar itu bahasa Inggrisnya di sini ada dua, yaitu large, bisa juga massive. Nah, large itu kalau mau bilang lebih besar pakai large karena large itu cuma bacanya sekali, large gitu aja. Nah, kita cukup pakai tambahkan r aja di belakangnya. Jadi untuk bilang lebih besar pakai large itu adalah larger. Seperti itu. Tapi kalau mau bilang lebih besar dari kata massive, kita nggak bisa bilang massiver. Kita bilangnya adalah more massive. Karena massive memiliki dua suku kata tapi tidak berakhiran y ya, teman-teman. Kalau yang pakai R itu dua suku kata boleh, tapi akhirannya Y. Seperti itu. Kemudian yang kedua sama-sama mau bilang murah. Kalau pakai cheap, untuk bilang lebih murahnya itu cukup tambahkan R aja. Jadinya cheaper. Karena dia satu suku kata. Tapi kalau mau bilang murah pakainya inexpensive. Untuk bilang lebih murahnya kita pakainya more. Jadinya more inexpensive. Kemudian yang terakhir sama-sama mau bilang gila. Yang pertama ada crazy. Dia dua suku kata berakhiran Y. Maka untuk bilang lebih gila kita pakai crazier.
Tapi kalau mau bilang lebih gila, gilanya pakai insane. Nah, dia dua suku kata ya, in sama sane. Kemudian tidak berakhiran y, maka kita nggak bisa pakai insaner. Kita pakainya adalah more insane. Seperti itu. Ya, jadi itu bedanya penggunaan more sama are untuk menambahkan kata lebih di kata sifat atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, tapi tidak semua kata sifat atau kata keterangan itu bisa kita tambahkan more atau er, teman-teman, untuk menambahkan arti kata lebih, ya. Nah, beberapa kata contohnya adalah di dalam kotak bawah sendiri itu. Jadi beberapa kata sifat itu tidak bisa mendapatkan tambahan more atau er, teman-teman. Mereka berubah bentuk seperti itu. Yang pertama misalnya ada kata good, artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus bukan gooder, bukan juga more good, tapi kita bilangnya adalah better. Jadi memang ada kata dalam bahasa Inggris yang artinya itu lebih baik, yaitu better itu. Oke. Kemudian bad, bad itu buruk, teman-teman. Untuk bilang lebih buruk bukan more bad, bukan better, tapi worse. Ya, yang akhirannya e ya, teman-teman. Jadi worse itu artinya lebih buruk. Kemudian yang berikutnya little, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit bukan littler atau more little, tapi less. Oke. Kemudian yang berikutnya ada far itu jauh ya. Untuk bilang lebih jauh kita bisa pakai further atau farther. Nah, bedanya di sini yang pakai u ya, teman-teman. Further yang pakai u itu untuk bilang lebih jauh yang kita nggak bisa hitung pakai meter atau nggak bisa kita hitung pakai satuan. Contoh, saya ingin mempelajari bahasa Inggris lebih jauh lagi. Nah, lebih jauhnya di situ tadi karena mau pelajari bahasa Inggris kan nggak bisa kita bilang 3 meter lagi kan nggak bisa, teman-teman. Nah, untuk bilang lebih jauh yang seperti itu kita pakainya yang u, jadi further. Tapi kalau yang lebih jauhnya bisa dihitung pakai kilometer, misalkan bisa dihitung pakai mile, bisa yard. Nah, itu pakainya yang hurufnya a. Jadi further. Seperti itu. Contohnya rumahmu lebih jauh dari rumahku. Your house is farther than my house. Nah, itu pakainya yang a. Seperti itu. Dan yang terakhir ada many atau much, artinya banyak ya. Banyak ini kalau mau bilang lebih banyak itu bukan manier atau mucher ya teman-teman. Ataupun more many atau more much, nggak bisa. Kita untuk bilang lebih banyak cukup bilang more saja. Jadi more itu bisa jadi kata sifat artinya lebih banyak ya yang bawah. More juga bisa jadi keterangan artinya lebih saja. Seperti itu. Jadi kalau yang di bawah itu more-nya itu memang kata sifat sama kayak many sama much-nya seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggunaan more sama are ya, babnya namanya komparatif, caranya bilang lebih dari seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke yang double komparatif. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke materi inti hari ini, yaitu double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi caranya bilang lebih dari, double komparatif ini caranya bilang semakin, teman-teman. Nah, more-nya nanti tempatnya adalah di paling depan, di awal kalimat ya. Kemudian ada the-nya. Jadi the more. Itu artinya jadi semakin, bukan lagi lebih, tapi artinya jadi semakin. Nah, karena ada kata double tuh di dalamnya. Nanti semakinnya ada dua. Jadi kalimatnya nanti susunannya adalah the more bla bla bla, koma, the more bla bla bla. Nah, dalam soal structure TOEFL itu biasanya yang dihilangkan adalah salah satu the more. Jadi entah the more yang di depan, entah the more yang di belakang. Seperti itu. Nah, misalnya dalam bahasa Inggris, misalnya ada kalimat semakin cepat semakin baik. Ini bahasa Inggrisnya adalah the sooner the better. Seperti itu, ya. Kemudian contoh untuk contoh nomor 1, kalau teman-teman perhatikan, ini sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, memang untuk double komparatif ini uniknya ya, itu sudah tidak mementingkan subjek predikat lagi. Ini bentuk kalimat yang unik, uniknya di situ. Jadi ketika teman-teman mencari subjek predikat, menabrak atau menemukan ada the more the, ya, jadi the more setelahnya misalnya ada the lagi atau teman-temannya the. Nah, berarti itulah penanda double komparatif. Teman-teman lupakan dulu subjek predikat, teman-teman cek dulu temennya, jadi gandengannya. Jadi the more satunya udah ada atau belum. Kalau belum ada ya berarti itu masalahnya adalah double komparatif. Kita carikan gandengannya. Seperti itu. Contoh lainnya, semakin tua kita, semakin bijaksana juga seharusnya.
Kalau diinggriskan, the older we get, the wiser we should be. Kemudian contoh ketiga, semakin senyap suatu semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau diinggriskan, the quieter the place is, the more comfortable it is to be inhabited. Kemudian yang keempat, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau diinggriskan, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Dan contoh kelima, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Kalau diinggriskan, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan dalam speaking, ini ada contoh dari Bapak Barack Obama ya, former presiden dari Amerika Serikat. Mari kita dengarkan, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, Bapak Barack Obama tadi bilang, the sooner you get your degree, the cheaper it's gonna be. Atau the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Kalau diartikan semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, maksudnya menyelesaikan pendidikanmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. Oke, kita dengarkan contoh kedua. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi pembicaranya bilang, the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Seperti itu. Oke. Kemudian contoh terakhir, teman-teman, dari filmnya Kung Fu Panda ya, yang ketiga kalau saya nggak salah. Nah, ini ada Master Oogway, kita dengarkan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi. Jadi Master Oogway bilang, when will you realize the more you take, the less you have? Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kau ambil, semakin sedikit yang kau miliki. Kata Master Oogway tadi seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh soalnya di TOEFL kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Jadi tetap caranya kita lakukan sentencing dulu. Pokoknya kalau teman-teman menemukan soal struktur bagian pertama ya, yang bagian kalimat yang dihilangkan itu, nah, teman-teman cari kelengkapan dulu yaitu subjek predikatnya atau sentencing materi hari pertama. Oke. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang cari predikat, tiba-tiba teman-teman menemukan ada struktur seperti ini. The, more, vitality, and character, the. Nah, ini ada the more nabrak the lagi. Berarti the more yang pertama ini adalah penanda double komparatif. Teman-teman lupakan subjek predikatnya. Langsung cek gandengannya. Jadi sebelum koma harus cari yang the more juga. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, the brushwork is loose. Tidak ada the more. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kemudian yang bravo, the looser brushwork. Nah, hati-hati. Yang bravo ini memang ada R-nya. Ini more, teman-teman. Oke, tapi sebelumnya more ini nggak ada the lagi. Nggak ada jadi the more the ya, atau teman-temannya the. Misalkan the more apa misalnya seperti itu. Nah, ini nggak ada. Nanti the-nya ini bukan miliknya more, teman-teman. Tapi the-nya ini jadi miliknya yang brushwork. Losernya di situ hanya sebagai kata sifat penjelas brushwork. Kalau tidak ketabrak the lagi. Oke, berarti bravo nggak bisa. Oke, kalau yang Charlie, the loose brushwork is. Nggak ada more-nya. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, the loser, the. Nah, ini yang dimaksud the more the ya, teman-teman. Nggak harus the sih yang kedua. Jadi, tapi yang paling umum memang the. Misalnya ada boleh, ada kepemilikan boleh. Intinya kalau ada the more, kata benda setelahnya itu biasanya diikat dengan kata sifat teman-temannya the. Ya, teman-teman, seperti itu. Dan berarti jawabannya yang delta ya, yang sama-sama the more the-nya. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, semakin renggang, teknik pengelukisan atau pewarnaan menggunakan kuas di dalam karyanya Stevenson, dalam karya
lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan itu kelihatannya miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya, masih gampang ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, teman-teman coba dulu ya sepemahamannya teman-teman. Nanti kita bahas bersama kalau setelah 30 detik selesai. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban alfa dan juga ada jawaban delta. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari subjek predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika mencari subjek predikat teman-teman menemukan urutan the larger the. Nah ini the more the ya teman-teman. Double komparatif, maka carikan gandengannya dulu. Lupakan subjek predikat. Nah setelah koma, itu ada the tapi belum ada more-nya. Cari A, B, C, D yang ada more-nya. Ya, carikan gandengan double komparatifnya. Yang alpha, worst, yang pakai T itu bukan more, teman-teman. Itu most, artinya yang paling. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, more bad. Nggak ada more bad. Better juga nggak ada. Jadi bad lebih buruknya itu worse, pakai E. Ya, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie more worse. Nah, di dalam kata worse itu sudah ada arti lebihnya. Ya, yang tadi saya bilang kata bad itu nggak bisa ditambahkan more, teman-teman. Dia akan berubah bentuk jadi worse pakai e, ya. Nah, kalau ada worse jangan ditambahkan more lagi, nanti double penanda komparatifnya. Berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, ya. Nah, tapi ini tetap kehilangan satu kata, teman-teman. Waktu saya kopas kelihatannya kepencet delete waktu saya memendekkan titik-titiknya ini. Jadi jawabannya adalah delta, tapi masih kehilangan the setelah. Jadi nanti teman-teman kalau mau nyatet ditambah sendiri ya. Jadi harusnya adalah the larger the area your map shows, the worse the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat petanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Dicoba lagi, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alpha dan saya lihat everybody picks alpha ya, semuanya menjawab alpha, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari subjek predikat, tiba-tiba teman-teman menemukan the more the, seperti ini ya, ada the more the. Kita carikan gandengannya. Jadi setelah koma harus ada the more the, ternyata belum ada the more-nya, sudah ada the-nya. Carikan the more-nya, teman-teman. Yang alpha, the more, kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo nggak ada the-nya, bravo nggak bisa. Yang Charlie nggak ada more-nya ya, Charlie nggak bisa. Yang delta, the highest itu bukan the more, itu the most, teman-teman. Itu superlatif, bukan komparatif ya, beda. Nah, caranya bilang yang paling kalau yang delta itu. Nah, berarti delta bukan, fix jawabannya adalah yang alpha. Jadi, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Teman-teman coba lagi, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat ya, kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat everybody picks delta. Oke, kita cek bersama. Kita cek subjek predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, kalau teman-teman mencari subjek predikat menemukan the more the seperti ini penanda double komparatif, maka cek dulu gandengannya, carikan satunya, teman-teman. Setelah koma di situ belum ada the more the ya, berarti carikan the more the-nya. Oke, yang alpha tidak ada diawali dengan the more, alpha nggak bisa. Yang Bravo nggak ada the-nya, Bravo nggak bisa. Yang Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, the greater the. Seperti itu ya, berarti jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di dalam sebuah lokalitas, locality itu artinya adalah perkumpulan warga seperti itu ya, atau perumahan seperti itu. Semakin besar kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi, teman-teman. Number 4, dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, 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 dan everybody picks delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan, ketika teman-teman nyari predikat menabrak dengan the more the atau penanda double komparatif, carikan gandengannya ya. Kalau ditarik, nah itu ada koma, setelah koma belum ada the more the, berarti kita carikan gandengannya yaitu the more the. Yang alpha itu bukan more ya, itu stress itu adalah kata benda teman-teman di situ. Jadi jangan tertipu dengan yang atas the less, yang bawah the stress itu bukan. Jadi bukan bunyinya yang sama tapi the more-nya yang harus sama. Berarti alpha bukan karena nggak ada the more. Yang Bravo nggak ada the-nya, nggak bisa. Charlie juga sama nggak ada the-nya ya teman-teman. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, the more the. Jadi the less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah yang menahan berat badan dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek bersama ya, antara alfa atau delta. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan, nah ada the more di situ, teman-teman. Oke, tarik ke belakang, gandengan setelah koma sudah ada, yaitu the more yang kedua, yaitu the more slowly. Nah, berarti sudah lengkap ya, double komparatifnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah benda yang dibandingkan di double komparatifnya. Nah, bendanya harus jelas, teman-teman. Oke, makanya tadi saya bilang the more the. Artinya kata bendanya harus ditambahkan kata sifat dari keluarganya the atau teman-temannya the. Nggak harus the ya, tapi kalau ada the nggak apa-apa, atau selain the, teman-temannya the nggak apa-apa. Seperti itu. Kita cek bersama. Yang alpha di situ the level of lighting ada the-nya, kata bendanya, kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Yang Bravo nggak ada the-nya, nggak bisa ya, teman-teman. Yang Charlie nggak ada the-nya juga nggak bisa, yang Delta juga nggak ada the atau teman-teman aja juga nggak bisa. Berarti jawaban yang bisa adalah satu-satunya hanyalah yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya alpha. Nanti kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan,
semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu. Oke, next ke number 6. Dicoba lagi, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ada subjek, ada predikat states, teman-teman itu verb SES ya. Subjeknya adalah Hubble's Law. Kemudian setelahnya ada conjunction that. Berarti kita butuh subjek predikat lagi. Nah, tapi setelahnya conjunction that itu ada penanda double komparatif yaitu the greater the. Maka lupakan subjek predikat. Oke. Setelah koma itu belum ada the more-nya, berarti kita carikan gandengannya, teman-teman. Carikan the more satunya, ya. Yang alpha the greatest itu bukan the more, itu the most, ya. Alpha bukan. Kalau yang bravo the greater, nah kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie nggak ada the-nya, nggak bisa ya. Yang delta itu bukan the more, itu as great as itu positive degree, caranya bilang sama dengan, teman-teman. Oke, delta nggak bisa, fix jawabannya adalah yang bravo. Oke, nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is their relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun, semakin besar tingkat kecepatan perpisahan mereka. Kalau diartikan seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 7. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Yang sudah, sorry, kepencet teman-teman. 30 detik sudah habis, silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban delta, oke semuanya menjawab delta ya. Baik, kita cek bersama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan, nah ada the more, di situ. Itu juga temannya the, teman-teman. Intinya ada penanda double komparatif ya. Kita cek setelah koma belum ada the more, adanya more-nya teman-teman. Wave-nya sudah ada, tapi nggak ada the-nya. Ya sudah kita carikan the-nya biar gandeng double komparatifnya. Oke. The ABCD ketemu jawabannya adalah delta ya. Sudah berarti jawabannya delta ya. The flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan semakin datar sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang sebenarnya dia. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita di hari ke-5, bentuk unik terakhir dari sentencing. Ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya kok sedikit soalnya, mungkin dalam hati atau gimana. Nah, teman-teman untuk double komparatif ini jarang sekali keluar. Bahkan ketika tes dari ITS, berkali-kali saya tes ITS, itu belum pernah saya menemukan soal double komparatif. Tapi kalau teman-teman mungkin nanti tes yang dari lembaga, soal double komparatif ini sering keluar. Ya walaupun cuma satu soal, itu kalau yang dari lembaga-lembaga atau tes prediksi ya yang bukan asli dari ITS TOEFL-nya. Nah, itu soal double komparatif ini sering muncul, teman-teman. Makanya saya merasa buat jaga-jaga aja biar teman-teman nanti siapa tahu kalau dapat soal seperti ini waktu tes dapat. Jadi saya kesulitan mencari soal buat teman-teman seperti itu. Jadi makanya cuma sedikit. Oke, tapi saya harap ketika teman-teman nanti ada waktu luang dikerjakan soal latihannya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum saya akhiri. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cak. All right, guys. Have a great day. All right.